Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fajrul Akbar. Kali ini kita akan explore daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sarawak lebih tepatnya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, segera subscribe channel ini. Nah, perjalanan kita mulai dari daerah Jawai Selatan, tepatnya di Dusun Ramayadi, Kecamatan Jawai Selatan. Nah, ini kalau kita lihat di map, ini posisinya benar-benar kita ada di ekornya Pulau Kalimantan. Dari Ramayadi, Kecamatan Jawai Selatan, kita akan menempuh jarak 201 km untuk sampai di daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan daerah Sarawak, Malaysia. Nah, buat kalian yang belum pernah datang ke Kalimantan, yang mikirnya Kalimantan itu penuh dengan hutan, gak ada apa-apa, gak usah sedih sayang. Nah, ternyata di Kalimantan, walaupun daerah pesisir, daerah pelosok, minimarket ini ada kok tembus di sana. Jadi masih cukup bisa diakses, dan jalannya dibilang bagus-bagus banget sih enggak, tapi jelek-jelek banget juga enggak. Jadi masih bisa diakses dengan kendaraan roda 4. Ikuti terus perjalanan kita karena banyak hal-hal seru dan hal-hal menarik yang mungkin gak pernah kalian dapatkan di luar Pulau Kalimantan. Nah, ini sebenarnya kita udah masuk di daerah Paloh ya. Paloh itu ya kecamatan yang berbatasan langsung dengan daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Ini bisa kita dibilang udah hampir setengah jalannya ya. Ini kita nyampe di daerah Cermai ya. Ini kita harus menyeberang ya menggunakan kapal feri. Aku nggak tahu ini bisa dibilang selat atau sungai. Mungkin ini muara sungai sepertinya ya. Dan kita harus menunggu feri untuk menyeberang. Nah, sepertinya bisa juga kalau kita menggunakan penyeberangan yang mode tradisional. Nah, cuman kita nunggu yang bener-bener very modern gitu ya. Karena kalau yang tradisional ya aku ngeri-ngeri aja gitu ya. Karena terbuat dari kayu dan cukup kecil. Nah, untuk cuacanya di sini sangat panas terik ya. Panas terik sekali, tapi sebenarnya bisa dibilang mendung juga gitu karena banyak awan. Ini cuacanya sangat. Di penyeberangan Cermai ini kondisinya seperti inilah ya. Aku nggak tahu nyebutnya apa, terminal pelabuhan atau apalah ya. Terminal pelabuhan aja kali ya penyeberangan. Nah, banyak genangan air. Selain itu juga ini nih yang aku nggak suka, banyak sekali sampah plastik. Mungkin perlu dikelola dengan sangat baik ya. Kita juga sebagai pengunjung harusnya sadar diri untuk merawat lingkungan ya, karena sampah plastik bagaimanapun nanti akan berakhir di laut yang akan merusak biota laut. Dan akhirnya yang ditunggu tiba. Ini dia feri untuk menyeberang ya ke seberang. Saya lupa nama daratan yang di seberang itu apa. Kalau nggak salah itu menuju daerah Temajuk ya. Teman-teman yang tahu mungkin bisa nanti tambahkan di kolom komentar ya untuk menambah wawasan kami bersama di sini. Ini cukup banyak juga ya muatan mobilnya ya. Mungkin bisa 9, 10, 12. Sebenarnya aku nggak tahu pasti hitungannya ya berapa maksimalnya. Tapi bisa dibilang cukup banyak muatannya, dan ini terdiri dari beberapa lantai ya. 3 lantai sepertinya. Nanti kita juga akan explore ke dalam sana. Dan yang aku perhatikan di sini armadanya cuma 1 ya. Aku ngebayangin aja kalau musim liburan gitu ya, musim rame. Kecamatan Paloh ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Kalimantan Barat ya. Pantainya bagus-bagus, terus airnya jernih, dan tempat konservasi penyu serta biota laut lainnya. Saya itu juga berbatasan langsung dengan daerah Sarawak, Malaysia. Makanya ini menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung lokal gitu ya, ataupun mancanegara. Nah, ini kita udah masuk ke dalam feri, dan alhamdulillah kita dapat di barisan paling pertama, yang artinya kita akan keluar pertama kali gitu ya dari feri ini. Ini saya juga udah mulai naik gitu ya ke lantai 2 untuk menikmati suasana dari sana. Karena saya nggak mau dong melewatkan pemandangan langka gitu ya, yang jarang-jarang kita bisa temui. Ini kita mulai naik ke lantai 2. Di sini pemandangannya sangat bagus ya, luas, tapi ya itu tadi panas terik, mataharinya bener-bener terik banget. Panas namun kelembaban saya rasa ini pasti tinggi karena lengket banget di kulit. Nah, ini fasilitasnya juga banyak kursi-kursi ya. Kita bisa menikmati pemandangan dari sini. Terus ini ada juga alat pengaman atau alat keselamatan lah ya, K3-nya di dalam
transportasi ini. Jadi saya rasa sangat cukup aman. Oke, setelah kita mengitari ya balkonnya, kita akan masuk ke dalam. Nah, di sini juga ada musolanya ya, lengkap sekali. Terus ada kamar mandi juga, ada ruang tunggu juga gitu ya buat yang bersantai-santai pengen tiduran. Cuman kayaknya jarang orang yang di dalam sini, lebih banyak yang di luar. Ini kita diizinkan masuk ke ruang kapten. Itu kaptennya tuh ramah banget ya. Nah, ini aku lagi menikmati pemandangan. Jadi bener-bener bagus banget deh. Nah, ini aku bilang adalah transportasi tradisionalnya. Itu bisa memuat 2-3 mobil sepertinya. Dan bener-bener gak berasa banget gitu ya, tiba-tiba aja udah mau nyampe di seberang gitu. Gimana seru banget kan? Jadi jangan lewatkan, ikuti terus nih perjalanan kita, masih lanjut lagi. Ini belum sampai ke puncak keseruan kita loh. Dan setiap orang yang aku temui di sini penduduknya sangat-sangat ramah banget nih, penduduk lokalnya. Jadi yang masih punya image atau pemikiran orang Kalimantan itu galak-galak makan orang gitu, salah ya. Ini ramah banget loh. Ini aku bilang tadi transportasi tradisionalnya. Nah, berani nggak kalian naik transportasi tradisional ini? Mobil kalian tuh naik ke bener-bener perahu yang dibuat dari kayu loh. Kalau aku nggak berani sih. Tuh serem banget deh ngelihatnya tuh, kayak gitu tuh bentuknya. Nah, tapi kalau warga lokal di sini sudah sangat terbiasa ya. Memang itulah sebelum ada transportasi modern yang mereka andalkan. Yang suka sama tantangan silahkan dicoba ya, dicoba adrenalin kalian. Nah, ini jembatannya juga masih tradisional banget gitu ya, dari kayu gitu. Untuk medan atau jalanannya relatif bagus ya, bisa dilalui dengan lancar tanpa hambatan yang berarti lah ya. Untuk ini bagus banget. Nah, di pinggir-pinggir sini terlihat ya daerah yang cukup rendah ya, rawa-rawa atau lahan pasang surut ya, bisa kita bilang seperti itu. Nah, ada satu mitos nih, kalau di daerah Kecamatan Paluh ini dikenal dengan daerah kebenaran gitu ya. Dalam arti kata, menurut penduduk lokal, kalau kita mengucapkan kata-kata tertentu gitu ya, itu akan terwujud gitu. Jadi harus menjaga tutur kata dengan sangat baik. Dan akhirnya kita sampai di Paluh. Nah, ini salah satu hal yang paling aku suka, menikmati sunset ya di pantai gitu. Ini sekitar jam 3-an lah, jam 2 jam 3-an, seru banget di sini tuh. Coba betapa tenangnya kita mendengarkan deburan ombak ya. Di sini juga banyak sekali tempat pengolahan ubur-ubur ya. Di sini ubur-ubur memang menjadi salah satu komoditas yang bisa diekspor ke luar negeri dan harganya sangat lumayan mahal. Ini membantu banget perekonomian warga di sini. Sayangnya aku datang nggak pada musim penangkapan ya, udah lewat. Ini lagi pengolahan. Ya seperti inilah ya, ubur-ubur yang diolah, yang sudah diberi garam dan beberapa bahan dan campuran lainnya. Ini adalah kaki ubur-ubur dan ini adalah badan ubur-ubur yang bentuknya kayak helm gitu ya. Nah, ubur-ubur yang di sini ini ubur-ubur khusus, tidak semua jenis ubur-ubur bisa untuk dijadikan komoditas. Berikutnya aku datang ke tempat ya, salah satu pantai, dan menjadi objek yang paling banyak dikunjungi di sini adalah rumah terbalik ya. Ini benar-benar seru banget gitu ya ngelihatnya. Terus di sini juga ada kafe nih. Nah, kafe ini seru banget, banyak sekali makanan, minuman yang bisa kita nikmati di sini, dan di situ banyak sekali foto-foto pengunjung ya dari berbagai negara. Infonya malam juga ada live musik di kafe tersebut. Tak mau membuang waktu, akhirnya kita mulai nih masuk ke salah satu andalan juga di sini, namanya Teluk Atong. Nah, ini untuk menuju Teluk Atong dari pantai Camar Wulan yang tadi itu jalanannya seru banget ya. Ada kayak bukit-bukit gitu, naikan, turunan, dan bener-bener rimbun. Jadi pemandangan tuh bener-bener bagus. Kalau kalian datang ke Paluh, kalian wajib datang ke sini, ke Teluk Atong Bahari. Ini bener-bener bagus banget. Parkirnya juga murah banget, cuma 2.000. Di sini ada penginapan dengan berbagai tipe, jadi nggak usah khawatir untuk bermalam dan bersantai di sini, menikmati pantai, menikmati sunset yang ada di sini. Yang mau kemah, camping, di sini juga banyak sekali disediakan tempat penyewaan. Untuk makanan jangan ragu, udah di sini banyak banget. Jadi bisa dibilang untuk fasilitas ya cukup lengkap ada di sini, kita nggak usah khawatir ya. Yang mau berenang juga ya bisa di sini, tapi saran saya tetap harus hati-hati. Bagaimanapun yang namanya laut, ombaknya ya kadang tenang, kadang ya cukup menghanyutkan gitu ya. Nah, ini seru banget bukan? Nah, yang buat pengen nginep pakai tendaan nggak apa-apa, di sini seru banget, bisa rame-rame gitu.
Yang menjadi salah satu kendala di sini yaitu listrik yang hanya menyala di malam hari misalnya. Dan itu pun sering mati-mati gitu ya. Terus minuman dingin, air es itu agak susah dicari karena ya tadi kendalanya di listrik. Dan satu lagi, jaringan internetnya di sini harus cukup bersabar gitu ya karena lambat sekali. Di sini pasirnya halus, berwarna keemasan. Enak banget buat jalan kaki tanpa alas kaki. Cuman yaitu sayangnya sekali lagi ya, banyak sekali sampah plastik ini. Aku sayang sekali ya, menyayangkan sekali. Karena ini nih daerah konservasi penyu gitu ya. Selain itu kita tahu sendirilah ya, plastik nggak akan hancur dalam waktu, nggak akan terurai gitu ya oleh alam dalam waktu yang dekat. Itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, berpuluh bahkan beratus tahun. Ini sangat mengotori. Ayo mari kita yang berwisata sadar akan kelestarian lingkungan, biar keindahan alam ini, keindahan Paluh ini bisa kita nikmati terus sampai kita tua nanti, dinikmati juga oleh keturunan kita ya, cucu-cucu kita nantinya, nggak cuman sekedar ada di cerita gitu ya. Dan penyu dapat berkembang biak tanpa merasa khawatir gitu dengan lingkungan, tanpa tercemar. Gimana seru kan tempat wisatanya? Emang seru banget kok. Kalian harus datang ke sini semuanya ya, ke Temajuk yang ada di Kecamatan Paluh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Buat anak senja nih cocok banget datang ke sini menikmati sunset gitu ya, sambil memikirkan kehidupan gitu ya, merenungi perjalanan hidup. Wah, nikmat banget deh di sini, apalagi nongkrong sama pasangan tentunya. Buat yang jomblo juga gak masalah, ngeliatin orang juga bikin hati seneng kan. Jadi pokoknya kalau rame-rame kesini jangan lupa bawa gitar. Nah ini aku kebetulan bener-bener rame banget berangkatnya gitu ya, bareng ayah, bareng ponakan-ponakan aku. Jadi bener-bener ini me time atau we time ya, lebih tepatnya we time mungkin. Nah setelah dari Teluk Atung ini kita kembali lagi ya ke tempat penginapan kita, karena kita bersiap-siap untuk menyambut malam hari dan kita melewati wilayah konservasi hutan mangrove. Nah ini seru banget di sini, cuman kita nggak sempet untuk berhenti dan menikmati masuk ke dalam hutan mangrove-nya ya. Katanya seru banget di sini gitu, karena kita mengejar senja. Nah coba lihat ini sungainya aja, airnya tuh biru gitu ya, bersih banget deh pokoknya di sini. Kami kembali ke Pantai Camar Wulan nih yang ada di dekat penginapan kami, dan pemandangannya itu indah banget. Di Camar Wulan ini, dermaga ini menjadi salah satu ikon yang wajib untuk dikunjungi. Bayangin deh sore-sore nikmatin sunset. Ada sunset, di atasnya itu udah ada bulan yang mulai terbit loh. Luar biasa banget ini perpaduannya. Kalian nikmatin aja deh ini ya. Puasnya pol pokoknya menikmati senja di sini. Akhirnya kita meninggalkan Pantai Camar Wulan dan kita ke kafe di rumah terbalik. Emang seru banget ya, malam-malam pinggir pantai nikmatin live musik. Dan lagu penutupnya lagu Sambas ya, seru banget buat berdendang bergoyang gitu ya. Dan paginya nih kita kembali lagi nih ke dermaga yang ada di Pantai Camar Wulan. Nah di dermaga ini nih kita bisa nikmatin suasana yang hening banget ya, hening banget. Ombaknya juga tenang banget, dan yang kita incer di sini adalah untuk melihat penyu-penyu yang sedang berenang menikmati keheningan ini. Emang bener deh pagi-pagi kayak gini udara seger banget di pantai. Nah lupa deh semua masalah ya, plong hidupmu.
Nah, pelampung-pelampung ini nih alat bantu yang digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ubur-ubur. Ini kita lagi nungguin si penyu untuk nimbul ya, atau naik ke permukaan menangkap udara. Nah tuh kan, penyunya nggak tahu jenis penyu apa, penyu hijau atau penyu apalah namanya. Yang jelas di sini daerah konservasi penyu, makanya penyu tuh banyak banget di sini. Cuman susah ngerekamnya, baru kita lihat dia langsung nyungsep ke dalam. Kalau lagi beruntung kita bisa tuh ikut pelepasan tukik atau anyak penyu. Sayangnya kemarin itu nggak ada. Kita kembali ke penginapan. Nah, penginapan kita ini dekat dengan Puskesmas Temajuk. Jadi beruntung banget ya dapat penginapannya di sini, karena kalau sesuatu terjadi gitu ya, hal-hal nggak diingini gitu ya, entah sakit atau apa, kita bisa langsung dapat pertolongan ya yang terdekat dengan puskesmas. Nah, ini juga menjadi salah satu concernku nih kalau lagi jalan-jalan, di mana pusat kesehatan terdekat. Nah, kita harus berada itu dekat dan mudah diakses, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Agak siangan dikit, aku kembali lagi nih ke dermaga untuk melihat aktivitas para nelayan yang baru pulang menangkap ikan gitu ya. Seru banget nih kalau bisa ikut sama mereka nangkap ikan, mancing mungkin buat yang nggak mabok laut. Dan tidak lupa menikmati secangkir kopi di pinggir pantai. Nah, kita emang gak lama gitu ya di Palu ini. Jadi cuman menginap 1 malam, habis itu kita langsung pulang. Untuk itu kenapa wisataku singkat banget gitu ya, tapi berusaha untuk menikmati semua yang ada. Perjalanan berangkat dan perjalanan pulang itu sama serunya. Ini kita kembali melewati penyeberangan menggunakan ferry ya. Kendaraan roda 4 melewati ferry ini cukup dengan membayar 45.000 saja. Dan akhirnya kita nyampe di Ciremai ya. Bye bye Temajuk, sampai ketemu di perjalananku berikutnya. Aku akan explore lagi Temajuk. Tapi tenang aja teman-teman, kita belum berakhir perjalanan kita di sini ya, nggak langsung balik ke Jawa ya. Kita nanti akan mampir di Pasar Sekura dan mengeksplor salah satu desa di, aku nggak tahu kecamatan mana masuknya, namanya Desa Sekumba. Abang-abang yang bertugas dan semua petugas yang ada di ferry-nya juga ramah-ramah banget. Kita ajak ngobrol mereka, wah lebih banyak memberikan informasi kepada kita. Jadi seru banget ya, perjalanan ini benar-benar bermakna nih buat aku ya. Sekali lagi ini pesanku buat pengelola ya, pengelola terminal penyeberangan ini, semoga sampah-sampahnya lebih diperhatikan, dan buat para pengunjung ayo lebih sadar dengan lingkungan hidup kita gitu ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Dan akhirnya kita sampai di Pasar Sekura. Ini jembatan yang mendekati Pasar Sekura. Aku nggak tahu ini nama jembatan apa. Rata-rata jembatan di Kalimantan Barat tuh seperti ini tuh, kalau yang menyeberangi sungai-sungai besar. Ini di Pasar Sekura. Nah, ini pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ya, pokoknya sejak lama lah ya. Kakek-kakekku juga dulu cerita ini sudah ada sejak zaman mereka masih kecil gitu. Nah, ini mereka mau menyeberang. Ini nama penyeberangannya penyeberangan Teluk Kalong kalau nggak salah ya. Yang kalau salah tolong dibenerin di kolom komentar ya teman-teman buat yang tahu. Nah, ini satu sampan bisa diisi hingga 4 motor, sepeda motor gitu. Kalau yang nggak biasa ya termasuk aku gitu ya, serem ngelihatnya gitu ya, takut. Oh sorry ya, bisa 4-5 motor coba. Deg-degan pastinya ya. Tapi buat masyarakat di sini ini suatu hal yang lumrah, biasa gitu ya. Jadi mereka biasa-biasa saja. Nah, ini juga cara mereka menurunkan dan menaikkan sepeda motornya. Luar biasa. Kalau aku pasti nggak berani. Dan yang paling khasnya lagi di sini, kalau mampir ke Pasar Sekura jangan lupa membeli oleh-oleh. Ini asinan salak ya, karena di sini adalah salah satu sentra penghasil salak. Wah, salak maksudku seperti itu ya. Nah, kondisi siang-siang di Pasar Sekura keramaiannya seperti ini. Rame tapi nggak sampai yang padat banget gitu ya. Dan cuaca di sana memang panas dan lembab. Dari Pasar Sekura kita melanjutkan perjalanan ke Desa Sekumba. Ada yang pernah ke Desa Sekumba? Ini ada lagunya. Tujuan kita ke sini adalah mengunjungi kerabat ayahku. Nah, kebetulan ini rumahnya adalah rumah lama atau rumah tua.
khas sekali bukan? Rumah panggung, arsitekturnya asimilasi berbagai kebudayaan ya, kebudayaan Melayu, Dayak, Chinese ada gabung di sini semua. Nah, semuanya bahannya terbuat dari kayu ulin. Jadi meskipun udah lapuk, udah lama tetap bertahan seperti ini. Coba lihat deh tuh. Nah, pola anginnya, lubang anginnya atau ventilasinya itu Tionghoa banget bukan? Ya, itu yang tadi aku bilang asimilasi budaya. Semua yang ada di sini dipertahankan, tidak ada yang dirubah. Catnya pun masih dipertahankan sejak lama ya. Cat masih asli nih dari yang pertama kali dibangun. Memang sudah seperti inilah bentuknya dan tidak diubah sama sekali ya. Memang ada perubahan gitu ya, itu karena perbaikan-perbaikan. Dulunya dinding ini penuh dengan lukisan, kaligrafi. Jadi indah banget saat itu. Mungkin aku bisa bilang ini salah satu orang terkaya di daerah sini ya, karena penghasilannya dari kebun karet kalau nggak salah ya, ceritanya seperti itu. Nah, kalau dari dalam kita lihat tuh pintunya unik, ada 3, pintu tengah, pintu utama, ada pintu samping kanan, pintu samping kiri, dibuka lebar semua gitu ya. Sampai sekarang aku masih terkagum-kagum loh, padahal sejak kecil itu sering banget dibawa main ke sini gitu ya. Setiap tahun pasti berkunjung ke rumah ini. Tapi sampai gede sekarang pun aku masih terkagum-kagum ngelihat kemegahan bangunan peninggalan ya kakek moyang kami, bisa dibilang seperti itu ya. Nih pintunya, kuncinya juga masih asli dipertahankan seperti itu. Nah, selain keunikan rumahnya, di sini juga banyak menyimpan benda-benda prasejarah seperti keramik-keramik seperti ini yang kita nggak tahu ini sejak tahun berapa udah diciptanya ya, atau dari dinasti mana kita nggak pernah tahu. Jadi di rumah ini memang banyak benda-benda kuno yang menjadi koleksi ya. Nah, ini juga pecahan gerabah, ini didapatkan dari galian-galian. Terus ada bentuk-bentuk medali seperti ini. Ini semuanya ada ceritanya gitu ya. Alhamdulillah banget gitu. Sang empunya rumah ini masih mempertahankan semua benda-benda yang ada di sini, katanya buat peninggalan anak cucu gitu ya. Terus ini namanya bambu ketemu ruas atau bambu ketemu buku ya, buat orang-orang yang suka supranatural pasti tahu lah untuk apa. Ini juga uniknya di sini temukan timbau atau papan dari bagian kapal ya. Ini sebenarnya bagian besarnya masih tertanam di bawah tanah. Nah, ini juga ada uang-uang logam dari peninggalan zaman Belanda gitu ya, 1760. Kita belum lahir semua ya. Ayahku juga kayaknya belum lahir deh, udah berapa ratus tahun yang lalu itu ya. Ini juga bertuliskan Arab, aku nggak tahu ini dari mana. Itu tertulis tahun 1764, udah 300 tahunan juga. Wow, ini udah tua-tua banget usianya ya. Terus ini dinding-dinding rumah itu semuanya masih asli, katanya dulu itu banyak sekali kaligrafi dan lukisan. Cuman kemakan usia, jadi ya udah begitu deh. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton.